Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai manual book pendistribusian dan pengembalian BMN di lingkungan Inspektorat Jenderal. Tonton sampai habis ya. Pembahasan pertama mengenai gambaran umum pendistribusian BMN, yaitu kegiatan menyerahkan atau menyalurkan barang milik negara dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Tujuannya menjalankan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan amanat, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Manfaat dari kegiatan ini, tugas dan kewajiban pegawai sebagai amanah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terselenggara dengan baik dan optimal. Pembahasan berikutnya mengenai gambaran umum pengembalian BMN, yaitu kegiatan mengembalikan BMN yang sebelumnya telah digunakan oleh masing-masing penanggung jawab atau pegawai kepada subbagian keuangan dan BMN sebagai pihak pengguna BMN yang diberikan amanat menjalankan pengelolaan BMN oleh pengelola BMN. Tujuan dari kegiatan ini sebagai bentuk upaya penyelenggaraan kegiatan inventarisasi BMN dalam hal kesesuaian data fisik BMN dengan data BMN pada aplikasi Siman. Manfaat dari pengembalian BMN, tidak adanya aset BMN idle atau BMN yang menganggur. Beralih pada rincian alur pendistribusian BMN. Tahap pertama pendistribusian BMN, barang milik negara diterima oleh subbagian KTU-RT setelah melalui tahapan pengadaan barang atau jasa. Tahapan kedua, dilakukan proses pengecekan dan evaluasi terhadap kondisi fisik BMN dan kesesuaian BMN dengan kriteria yang dibutuhkan dalam pengadaan barang atau jasa. Tahapan ketiga, dilakukan proses pelabelan BMN. Bila mana kondisi fisik dan juga kesesuaian BMN dapat dinyatakan telah baik dan sesuai, maka dilakukan kegiatan labelisasi BMN. Kegiatan dengan memberikan label atau barcode pada setiap BMN. Tahapan keempat, dalam hal unit eselon 2 ingin mengajukan pendistribusian BMN, pihak eselon 2 terkait terlebih dahulu mengajukan nota dinas ke bagian kepegawaian dan umum tentang permintaan pendistribusian atas BMN. Tahapan kelima, bagian kepegawaian dan umum menyampaikan berita acara serah terima pendistribusian BMN kepada unit eselon 2 bila mana terhadap pengajuan pendistribusian BMN dinyatakan telah disetujui. Tahapan keenam, dilakukan kegiatan rekonsiliasi atas BMN yang telah dilakukan tahapan pendistribusian oleh subbagian keuangan dan BMN dalam periode triwulan maupun rentang periode lain menyesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan terakhir, dilakukan updating daftar barang ruangan atau DBR pada aplikasi Siman oleh subbagian keuangan dan BMN. Beralih pada pengembalian BMN. Tahapan pertama, barang milik negara yang akan dilakukan pengembalian, unit eselon 2 terlebih dahulu mengajukan nota dinas kepada bagian kepegawaian dan umum tentang pengajuan pengembalian atas BMN. Tahapan kedua, unit eselon 2 menyampaikan berita acara serah terima pengembalian BMN kepada bagian kepegawaian dan umum bila mana terhadap pengajuan pengembalian BMN dinyatakan telah disetujui. Tahapan ketiga, unit eselon 2 menyerahkan BMN yang ingin dilakukan pengembalian kepada subbagian KTU-RT. Tahapan keempat, BMN yang telah diterima dari unit eselon 2 dilakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan oleh subbagian KTU-RT. Tahapan kelima, subbagian KTU-RT melakukan koordinasi dengan subbagian keuangan dan BMN dalam hal terdapat BMN yang telah dilakukan proses pengembalian. Tahapan keenam, dilakukan kegiatan rekonsiliasi atas BMN yang telah dilakukan tahapan pengembalian oleh subbagian keuangan dan BMN
dalam periode triwulan maupun rentang periode lain menyesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan terakhir, dilakukan updating data daftar barang ruangan pada aplikasi Siman oleh Subbagian Keuangan dan BMN. Baik, sekian pemaparan mengenai serangkaian tahapan alur pendistribusian dan pengembalian BMN. Saya memohon maaf bila mana terdapat kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Semoga melalui manual book pendistribusian dan pengembalian BMN dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan BMN yang kian tertib, terintegrasi, dan optimal di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.